lain. Dan juga saya terima kasih untuk Mas Miftah, Ketua Unit Senior Planner dan timnya, Mbak Adev, yang sudah menyelenggarakan acara ini, dan tim sekretariat yang bekerja keras sehingga acara sore hari ini bisa terselenggara. Baik, saya tidak ingin berlama-lama. Setelah ini mari kita simak sama-sama diskusi kita, sharing dari Pak Sondi, dipandu oleh Mbak Adev. Mudah-mudahan IAP bisa membridging ya gitu ya, antara wisdom yang dimiliki oleh para senior planner dengan kita semua tentunya di sini yang akan melanjutkan perjuangan-perjuangan para senior planners kita. Mudah-mudahan bisa jadi masukan yang bermanfaat untuk kita semua melanjutkan apa yang sudah menjadi legacy dari para senior planners kita, terutama hari ini dari Pak Sondi. Nanti mungkin Mbak Adev akan memperkenalkan lebih lanjut mengenai kiprah dan karya-karya dari Pak Sondi. Tapi kita juga sama-sama tahu Pak Sondi adalah salah satu ahli public policy di negeri ini ya, gitu ya. Setelah berkarya di pemerintahan, beliau juga sekarang sebagai CEO Bandar Kayangan. Tapi nanti Mbak Adev akan menceritakan lebih rinci. Saya kira itu mengawali diskusi kita sore hari ini, dan juga mewakili Pak Andi, Pak Ketum. Sekali lagi terima kasih. Silakan Mbak Adev, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Sekjen, Pak Dimas atas sepatah dua patah katanya, sapaannya. Betul sekali seperti yang disampaikan oleh Pak Dimas, bahwa acara ini bertujuan untuk menjadi wadah untuk berbagi, begitu ya. Dan insya Allah akan dilaksanakan satu kali setiap minggunya di setiap hari Sabtu dengan tema yang berbeda-beda dan narasumber yang berbeda-beda juga. Nah, untuk sore hari ini kita akan bersama-sama membahas tema ilmu PWK dan ilmu kebijakan dalam multi konteks bersama senior planners narasumber kita yang luar biasa sekali, yaitu Bapak Sondi Amar. Selamat sore Pak Sondi. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sondi atas waktunya. Nah, Pak Sondi ini, teman-teman dan Bapak Ibu semuanya, merupakan senior planners lulusan Teknik Planologi ITB tahun 1979 dan Master Public and Management dari Carnegie Mellon University USA tahun 1986, serta memperoleh gelar PhD dari Public Policy University of Pittsburgh pada tahun 1991, serta meraih Certificate on Investment Analysis di Harvard University pada tahun 1986. Pak Sondi juga merupakan founder atau CEO dari PT DMK Kota Baru Bandar Kayangan Lombok, dan juga aktif sebagai pengajar pasca sarjana FIUI serta universitas swasta, dan juga penasehat senior Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri. Nah, beliau juga pernah menjabat beberapa jabatan penting. Di antaranya adalah staf khusus Mendagri, serta dekan dan direktur pasca sarjana Universitas Esa Unggul di tahun 1993 sampai 1997, kemudian Sekjen Dewan Maritim di tahun 1993 sampai tahun 2002, kemudian staf ahli Menteri PPN atau Bappenas di tahun 2002 sampai tahun 2011, Deputi Bidang Urusan Papua di Kantor Wakil Presiden pada tahun 2011 sampai tahun 2014, serta tercatat menjadi Ketua Perumus maupun Ketua Tim berbagai rancangan perundang-undangan dan juga kajian maupun studi, begitu. Nah, teman-teman semuanya, pada sore hari ini, Pak Sondi akan menyampaikan mengenai ilmu PWK dan ilmu kebijakan dalam multi konteks. Namun sebelum ke pemaparan, mungkin saya sampaikan bahwa nanti kami mohon izin untuk menonaktifkan mikrofon bagi partisipan yang tidak berbicara untuk supaya tidak ada distraksi noise gitu ya di audio, sehingga nanti bisa berjalan dengan lancar paparannya. Dan ketika ada pertanyaan untuk Pak Sondi, ketika Pak Sondi sedang paparan, bisa disampaikan melalui kolom chat yang nanti akan kami bacakan setelah pemaparan, begitu. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sama-sama saksikan pemaparan atau sharing dari Pak Sondi mengenai ilmu PWK dan ilmu kebijakan dalam multi konteks. Untuk Pak Sondi, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya share dulu ya.
host disable. Saya ini dulu dibolehkan Ya. dulu ya. Baik, apakah teman-teman bisa minta tolong untuk dibantu? Baik. Sudah Pak, sudah jadi co-host Pak. Oke. Sudah bisa ya? Nah. Sudah kelihatankah? Ya. Sudah Pak. Kelihatan ya. Baik, sobat-sobat yang senior, yang junior. Ini pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam siang, salam sejahtera bagi kita semua. Ko Sifa Choi. Jadi teman-teman, ini terutama yang senior, kalau yang senior ini ilmunya more or less sama ya, kurang lebih sama. Dan mungkin untuk yang agak berbeda, kalau untuk yang mungkin berbeda itu kalau untuk junior-junior. Nanti kita para teman-teman senior mungkin kita akan mendengar juga yang junior itu pasti berbeda karena ilmu mereka juga luar biasa ya. Jadi kalau kita sekarang ini ilmu yang lalu gitu, sekarang ini nanti kalau kita dengar yang junior tentu akan mendengar hal-hal yang sangat luar biasa baru. Nah, baiklah ini kita share saja apa adanya. Jadi karena saya disekolahkan di public policy, jadi dan menerapkan di berbagai juga institusi, ini judulnya demikian. Jadi saya bekerja pertama itu justru di Kementerian atau Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Tata Kota dan Tata Daerah. Sebetulnya tadinya magang ya, magang kerja praktek, tapi kerja praktek itu ternyata bukan 6 bulan atau 4 bulan, malah 2,5 tahun, hampir 3 tahun. Karena buat proyek berbagai rencana kota. Nah, mulailah saya terpikir, ini teknis sudah ada rencana kota. Tetapi bagaimana ini melaksanakannya? Pemda. Oh, adakah di Pemda sudah diatur? Ada yang mengatur, ada yang memerintahkan? Ternyata belum. Oh, kalau gitu saya pindah saja ke Departemen Dalam Negeri. Gitu ya. Dan pertama kali yang saya buat di Kementerian Dalam Negeri itu waktu itu adalah Permendagri nomor 4 tahun 80. Yaitu tentang penyusunan rencana kota. Di situ juga disebutkan bahwa rencana kota itu harus diperdakan sehingga mengikat bagi pemerintah daerah untuk menganggarkan dan melaksanakannya. Nah, itu kebijakan pertama mengenai tata ruang yang harus dilakukan oleh Pemda. Karena sebaik apapun teknis yang kita buat, kalau si lembaga, nah ini sangat penting adalah, kalau lembaga yang harusnya melakukan itu tidak dilakukan, maka ya tidak akan terjadi ya. Nah ini ada satu caption yang sintesisnya Pak John Friedman. Ini banyak yang minta admit dari sini. Jadi paradigma perencanaan pembangunan ini ternyata di dalam buku The Planning in the Public Domain, John Friedman, ini sesepuh kita ya, sesepuh panutan kita ini dalam planning, dia membuat ini sintesis bahwa di dunia ini planning itu ada 4 mazhab atau 4 paradigm. Yang pertama adalah social learning untuk semua komunitas ya, seperti desa misalnya. Skandinavia banyak lakukan itu. Lalu social reform ini saya identifikasi atau saya kira reka-reka orde baru. Jadi intinya adalah centralized, top down, eksekutif dominan, bukannya with people tapi for people. People nggak usah ngomong lah untuk kamu ini gitu. Dan restricted politics ya. Ini banyak di negara ketiga, kurang berkembang, dan ada social engineering, rekayasa sosial. Nah, di sini teknokrat sebagai guidance, technocratic guidance namanya. Hierarkis dan strong government. Nah, ketika saya pulang dari Amerika tahun 91, saya berpikir harus berubah Indonesia ini menuju ke yang kedua, yaitu policy analysis. Ini menurut John Friedman ya. Karena harus decentralized, tidak lagi centralized. Bukan top down tapi interaktif atas bawah. Bukan eksekutif yang dominan tapi stakeholders involvement.
with people, bukannya for people, bersama rakyat, dan open politics. Sangat berbeda. Waktu saya pulang mengusulkan ini ke Menteri Dalam Negeri, itu satu hal yang sangat luar biasa. Saya sendiri takut, karena itu saya melawan mainstream waktu itu Orde Baru ya. Nah ini dikatakan sebagai di banyak negara berkembang maju, dan kita menggunakan yang disebut scientific politics. Nah, apakah kita sudah sampai scientific politics ini? Saya merasa kok belum, ya. Scientific politics, public policy. Nah, di sini teknokrat ini sebagai counseling, technocratic counseling, bukan technocratic guidance, bukan memberikan arah dan gitu, tapi teknokrat itu memberikan konsultasi. Stakeholders juga yang memutuskan. Kemudian di sini less hierarchy. Memang sudah less karena demokrasi ya. Lalu dikatakan di sini strong people. Tapi bukan strong people demonstrasi atau kencang atau apa. Strong itu berpikir strong juga. Dalam pengertian positif ya. Nah kita bergerak waktu itu harusnya dari Orde Baru ke reformasi yang biru ini. Nah sedangkan yang merah ini social mobilization itu dikatakan, ya bukan dikatakan, kita melihat sudah gagal. Jadi John Friedman pun mengatakan demikian akhirnya ya. Terakhir tahun ini. Baik, nah kita ini fokus PWK. Saya ingin garis bawahi adalah regional plan, city plan, site plan, and design. Jadi jangan lupa ada 3 ini. Ada regional plan, city plan, and site plan and design. Nah, kita mempunyai kekuatan yang saya merasakan sangat luar biasa ya belajar PWK ini. Pertama, future oriented. Mengacu ke depan, ke tahun 20 tahun ke depan, komprehensif, berpikir lengkap, sistem, dan spasial. Ini 4 ini yang saya merasanya sangat beruntung belajar itu ya. Nah, kenapa juga perlu kebijakan? Saya merasakan ketika saya tahun 80 diminta untuk membuat proposal transportasi. Waktu itu saya sudah Departemen Dalam Negeri, tapi masuk dalam tim Kementerian Keuangan untuk membuat polisi tentang kota. Nah, saya diminta, Sondi, bisa nggak kamu buat proposal tentang transportasi Jabotabek? Untuk transportasi Jabotabek. Nah, waktu itu gambar Jabotabek sudah ada, sederhana, ya, ada outer ring road, sudah ada juga. Nah, waktu itu saya buatkan begini. Jadi Jabotabek itu transportasinya kira-kira secara reka-reka pasti ada kereta api, ada bus, ada taksi, ada angkot waktu itu ya. Itu aja, dan mobil pribadi. Lalu karena tidak punya ilmu untuk bagaimana mensimulasikan, cuma dihitung-hitung saja berbasis ongkos investasi, biaya operasional dan pemeliharaan, waktu yang cepat, dan daya angkut yang banyak. Cepat dan tepat. Nah, dengan 4 kriteria ini saya bolak-balik hitung. Keluarlah kesimpulan bahwa untuk Jabotabek ini tahun 80 ya. Waktu itu saya menghitungnya tahun master plan tahun 80 sampai dengan tahun 2000. Nah, tahun 2000 itu harus tercapai 70% kereta api, berbasis kereta api. Tunggu dulu. 70% berbasis umum ya, 40% kereta api, 30% taksi angkot, dan kemudian yang 30% lagi 10% taksi angkot, yang 30% mobil pribadi. Maaf. 40 itu kereta api, 30 bus, 70 ya. Nah, intinya kira-kira akhirnya yang 40% kereta api ini saya hitung kemana ini larinya. Oh, ternyata perlu 8 lajur, 8 jalur merah, kuning, biru seperti Singapura gitu ya. Kereta api, MRT, sampai ke Outer Ring Road. Nah, ketika jadi itu Sekjen Kementerian Keuangan sangat senang.
Direktur Jenderalnya waktu itu juga senang. Tapi akhirnya berunding, aduh, ini kan Pak Harto nggak setuju nih kalau pakai angkutan umum. Waktu itu Pak Harto menginginkan pabrik mobil, substitusi impor. Ya, mobil Jepang sedang digalakkan. Sudahlah, nggak berani. Nah, berarti political will-nya tidak jadi. Maka sampai sekarang kita tidak punya MRT. Bayangkan, 40 tahun berlalu. Nah, jadi memang public policy itu harus dilihat, akar ilmunya memang politics, political science. Lalu ke teori public choice, ya. Teori public choice, kemudian public policy, public administration. Nah, sebenarnya regional and city planning ini adalah the most complicated, the most sophisticated public policy analysis. Itu, jadi kita tuh beruntung berada di situ karena banyak susah orang menganalisisnya ya. Nah, jadi memang ilmu public policy ini seperti yang dibaca kalau bisa dilihat di William Dunn, itu selalu ada apa namanya policy performance, dimulai dengan evaluasi, kemudian memperhatikan policy future, pemilihannya bagaimana dipilih, kemudian ya seterusnya lah ya. Selalu ada tahap-tahap. Saya cuma ingin memberi sedikit hints ke teman-teman yang junior, terutama ini, manusia itu tak tahu apa yang dia tidak tahu. Jika belum belajar, belum kerjakan, maka belum tahu. Nah, ini mendalam ini, ya. Di SAPPK, tolong pelajari kebijakan, ilmu kebijakan. Ajarkan lebih banyak ilmu kebijakan. Jadi saya sih cuma menitipkan di SAPPK itu ada sehingga bisa dikembangkan ya. Oke. Nah kemudian sesuai dengan pekerjaan saya, yang kemarin aku tulis itu. Kalau ini, nah juga ada hal yang Suaranya ke-mute. Oh, oke, baik. Sering sekali teman-teman itu mengatakan strategis. Hati-hati. Kembali lagi ya, kata strategis dan manajemen strategis itu sering dan mudah diucap oleh planners. Mohon maaf kalau saya suka ada bukan nyinyir kali ya. Apa namanya nih? Tapi kalau belum pernah belajar itu belum tentu benar bicaranya ya. Nah, karena strategis itu paradigm awalnya ini perbedaan manajemen antara operasional dan strategis. Pertama, waktunya pendek kalau strategis, menengah panjang. Lingkupnya kalau strategis boleh parsial, tapi kalau strategis itu komprehensif. Kita sudah dekat. Basisnya, nah ini basisnya. Bukan existing capacity, tetapi SWOT masa depan. Nah, terus terang ini banyak yang sedang masih hadir, jadi saya coba admit terus ya, karena hostnya jadi saya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, kita bersyukur selalu mulai dengan visi misi. Karena untuk pelajaran sekolah lain tidak belajar ini nih. Nah, jadi saya kira bagus sekali. Tapi saya menyarankan di SAPPK itu betul-betul dipelajari, karena setelah saya baca mungkin berpuluh buku barangkali ya. Jadi setiap semester itu saya minta teman-teman mahasiswa itu membedah buku 7, 10, 12, 4 gitu ya. Buku-buku banyak sekali. Mungkin saya sudah mendengar beratus. Kurang lebih hampir sama. Tapi barangkali perlu diajarkan ya, yang ini sehingga yang disebut strategis itu benar. Nah, kemudian berikut akan saya sesuaikan dengan apa yang kalau pindah kan diketuk aja ya. Nah, pertama karena di Departemen Dalam Negeri saya pulang ke kantor itu mengusulkan reformasi. Bayangkan waktu itu Orde Baru. Tahun 91 saya pulang mengusulkan reformasi. Karena saya membawa makalah berjudul Catastrophe of Political Order.
bencana politik akan terjadi tahun 92 atau mundur ke 98. Terjadi. Nah, Jenderal Rudini waktu itu, Menteri Dalam Negeri, sangat terkejut. Waktu mendengar saya cerita saya itu, wah, resepnya ada 3. Desentralisasi, demokratisasi, dan membesarkan peran serta swasta. Jadi swastanisasinya di mana-mana, menengah kecil di semua daerah. Ini harus ada kebijakan itu. Karena waktu zaman Pak Harto, ekonominya dikuasai oleh yang waktu itu konglomerasinya masih belum kelihatan. Tetapi sudah ada cikal bakal yang sekarang menjadi 9 naga. Itu sudah pernah saya pikirkan dan sampaikan. Ya. Nah, untuk mereformasi pemerintahan daerah, ilmu PWK ini betul-betul digunakan. Bagaimana menata provinsi, kabupaten, kota, ya kecil, sedang, besar. Walaupun isinya adalah pelembagaan. Nah, saya cuma ingin menggarisbawahi bahwa pelembagaan ini penting. Karena tanpa pelembagaan, nggak ada panitia yang kerja. Termasuk seperti IAP sekarang yang saya apresiasi, mengerjakan ini karena ada lembaga IAP dan ada panitia yang kerja ya. Jadi lembaga membangun juga harus ada. Nah, seringkali kita terlena dengan teknisnya sudah selesai, gambarnya sudah bagus, dan tidak terjadi pembangunannya. Jadi ini berikutnya. Terus terang saya ini termasuk sambil admit teman-teman lain yang mau masuk. Oke. Bagaimana mereformasi pemerintahan daerah? Yaitu membalik kekuasaan pemerintah yang tadinya besar di pusat, kecil di 1 di 2. Seperti piramida terbalik, kita ingin balik menjadi piramida normal. Bayangkan. Tapi kok yang saya tadinya takut, Mendagri Jenderal itu, Sondi, 2 minggu lagi siapkan kita rapat 7 menteri saja. Jadi 7 menteri dengan Panglima ABRI setiap bulan membahas tentang topik-topik reformasi itu yang saya buatkan itu. Jadi banyak sekali pertimbangan atau perhitungan-perhitungan berbasis ilmu PWK untuk mereformasi pelembagaan ini, ya, yaitu mendesentralisasikan kembali kewenangan itu. Jadi Pak Rudi ini Mendagri sangat suka sekali. Nah, ini yang paling jelas adalah kebijakan yang semula sektoral, artinya dipimpin oleh para menteri sektor, diturunkan proyek ke daerah entah berentah, nggak nyambung di daerah, di lapangan, menjadi harusnya manajemen kewilayahan. Ya. Ini jelas PWK ilmunya. Ya. Manajemen kewilayahan itu akan memfokus pada daerah tertentu dan memblending comprehensiveness sistemnya di setiap kawasan diintegrasikan. Siapa yang mengintegrasikan? Tak mungkin pusat. Tak mungkin Biro Perencanaan Kementerian. Tak mungkin pula Bappenas. Ya. Tak mungkin. Jadi haruslah orang di lapangan yang tertinggi yang mengorganisasikan semua uang pusat dan uang daerah di blending, difokuskan. Nah, ini kebijakan yang berkaitan dengan kewilayahan jelas ya. Nah, terus ini jadi begitu piramida terbalik normalnya. Jadilah undang-undang. Nah, ini satu contoh bahwa ternyata membangun itu harus berpikir lembaga dan lembaga ya. Ini kasus di Kebar, Kecamatan Papua. Kementerian Pertanian mendrop sapi 1.500 ekor di satu kecamatan. Ternyata tidak ada jalan, tidak ada air, tidak ada listrik. Nah, harusnya bagaimana? Ya harus ada jalan. Jalan apa itu? Ada jalan negara, Batang, jalan provinsi masih jauh, jalan kabupaten sambung baru sampai. Jadi adalah jalan Batang, Cabang, dan Ranting. Berarti 3 pemerintahan. Begitu juga air. Begitu juga listrik. Jadi artinya horizontal dan vertikal dikoordinasikan. Sekarang saya tanya, siapa yang mengkoordinasikan ini?
Bappenas tidak pernah atau langka lah. Karena di Indonesia ada 500 proyek seperti ini, begini. Maka barangkali harus koordinasi 500 hari kerja. Tak mungkin ya. Dan duduk koordinasi itu tidak mungkin sekali, 2-3 kali, 4 kali barangkali gitu ya. Jadi koordinasi oleh pusat bukannya sulit, tetapi impossible. Jadi teman-teman yang Bapak sekarang yang ada yang dengar impossible. Tidak mungkin. Ini pernah saya bawa hampir jadi disertasi tahun 90 padahal, tahun 80-an ya. Tidak mungkin koordinasi itu. Jadi bagaimana harusnya? Ya memang harus dikoordinasikan oleh orang terdekat dengan lapangan, dibagi kerjanya. Nah ini membagi kerja untuk wilayah-wilayah. Karena Indonesia ini luas sekali. Luas sekali Indonesia ini. Sehingga dibagi ke 34 gubernur. Dan gubernur akan bisa mengkoordinasikannya ya. Nah yang berikut lagi yang ingin saya coba dorong adalah ini berkait dengan undang-undang perkotaan. Banyak sekali cerita tentang undang-undang ini. Tapi bukan undang-undang bagaimana menyusun rencana kota. Bukan undang-undang bagaimana memprogramkan oleh Bappenas kota, bukan. Undang-undang ini cukup membentuk pelembagaan kota. Ya, institusinya, institusi kota. Nah, contohnya begini. Kenapa Jatinangor direncanakan digambar bagus, ada 25.000 kali 5 mahasiswa suddenly tidak dirancang. Oh, dirancang. Adakah yang melakukannya? Tidak. Karena masing-masing kabupaten atau kabupaten Sumedang yang tidak mungkin. Ya. Jadi lembaga itu harus dari mulai dia Lembang sebelum jadi kota. Ya, Lembang masih dulu saya dari rumah bibi saya, tante saya di Gunung Payung itu sampai ke pasar itu naik kuda karena masih hijau. Tapi sekarang sudah merambat jadi kampung penuh tanpa kendali. Jadi urban sprawl itu terjadi karena tidak ada lembaganya. Maka berpikirlah undang-undang itu melembagakan kota. Baru kita isi. Yang harus ada program minimumnya adalah ini. Gitu. Bukan ujuk-ujuk Bappenas bikin rencana program. Bukan teman-teman ATR juga membuat rencana kotanya. Bukan itu. Itu berikut. Panitianya dulu bentuk. Nah, IAP-nya seperti untuk sekarang ini kan ada IAP baru jadi kita. Jadi memang panitianya dulu. Panitia kota kecil, panitia kota agak besar, kota kecamatan, panitia ibu kota kabupaten, ya, dan seterusnya sampai dengan metropolis. Nah, ini ada ilmu khusus ya. Silakan baca ini Milton S. Mann, Institutional Buildings. Jadi lembaga itu memang ada leadership, doktrin, internal structure, program, dan resources, barulah jadi dia. Tetapi lembaga itu juga harus punya linkages dengan yang lain. Ada yang disebut enabling linkage, hubungan yang kuat dengan politik, dengan parlemen misalnya, functional linkage dengan urut anak-anak buahnya itu, setelah ordernya, normatifnya ada undang-undang yang mengaturnya, dan ada diffuse linkage, yaitu yang merasuk ke seluruh anggota, kalau di IAP. Kalau di rakyat, sampai grassroots. Kalau itu kuat, maka akan kuat. Ya. Nah, pelembagaan itu, saya tulis ini mewujudkan wilayah dan kota perlu lembaga, perlu investasi, perlu pelaku, perlu dukungan, bukan hanya gambar. Nah, tolong kita menggambarnya sudah bagus ini. Tinggal bagaimana mengupayakan ini. Ada lembaga, ada investasi, ada pelaku, ada dukungan. Linkages ya. Nah itu urusan pemerintahan daerah. Sekarang tinggal berapa menit lagi nih? Ada ini ya. Masih ada 15 menit lagi, Pak. Ininya. Kita mau. Oke, bagus. Nah, dan urusan administrasi ini
itu perlu detail, seperti saya gambarkan di sini. Ternyata urusan keuangan, urusan hubungan kerja, ya, urusan organisasi, perlu detail. The devil is in the detail. Kalau detailnya tidak diurus, ya, itu akan banyak devilnya. Nah, kita perlu sampai ke detail. Detail organisasi ini yang paling bagus adalah orang yang tahu teknisnya, tapi belajar lembaganya. Mohon maaf, saya bukannya merasa apa ya, karena kebetulan kita orang engineer, ada di lembaga. Lembaga itu disepakati. Jadilah mekanik namanya juga engineer. Ya. Tapi kalau tahunya juga cuma organisasi, tidak tahu teknisnya juga, ada susah nyambungnya. Jadi saya berpikir, PWK belajarlah, mau belajar pelembagaan detail. Nanti pengembangannya silahkan. Ya. Nah, kemudian ini masuk ke konteks maritim. Jadi kebetulan bidang yang kedua yang saya masuki adalah kelautan. Pernah jadi Sekjen Dewan Maritim ya. Ketika saya Sekjen Dewan Maritim, saya kumpulkan stakeholders. Tiada hari tanpa rapat. Seminggu 2 kali rapat. Ya, besar. Seminggu sekali dengan antar eselon-eselon. 2 minggu sekali eselon 1. Bulan sekali antar menteri. Keluarlah 5 pilar ini kebijakan. Membangun maritim itu, ya, karena Indonesia negara kepulauan terluas di dunia, maka harus membangun kembali manusia, masyarakat, budaya, dan iptek berbasis laut dan agamanya. Lalu ekonominya juga bukan hanya di darat, tetapi ada urusan laut. Nah, kemudian ini yang nomor 3, spesifik sekali, tata ruang dan lingkungan adalah membangun kota-kota bandar dunia. Mengintegrasikan dengan sistem kota-kota darat, laut, dan laut. Ya. Jadi ini soal kewilayahan yang luar biasa kita kemas di dalam kebijakan yang sangat strategis. Nah, ini 4 hal maritim yang perlu kita dalami ya, kita tahu. Yang penting Indonesia ini sangat luas, sumber daya alamnya luar biasa, seluas Eropa. Yang kedua di sini, Indonesia ini strategis dilalui oleh 45% kapal dunia. Ya, penting sekali ya, air kita itu. Yang ketiga, globalisasi menginginkan industri berada di negara di tengah, negara persimpangan jalan. Siapa itu? Indonesia negara persimpangan jalan. Jalan apa? Jalan maritim. Nah, teknologi berkembang terus. Kapal semakin besar, ya. Selat Malaka semakin crowded. Kita harus cari jalur-jalur, jalan-jalan baru buat kapal-kapal itu, karena kapal itu sekarang panjangnya 500 meter. Nah, sehingga harus bisa kita memfasilitasi itu. Nah, dan Indonesia bisa menjadi negara maritim terbesar dunia. Faktanya terjadi. Nah, ini ada satu kebijakan yang di luar wilayah tapinya ya. Ketika tahun 2002 saya di Bappenas mulai dengan di maritim. Tapi karena Pak Sarwononya tidak lagi jadi menteri ya saya pindah hengkang ke Bappenas. Karena yang saya andalkan Pak Sarwononya. Pak Sarwono sangat luar biasa. Kalau Pak Sarwono di situ terus jadi nih. Tapi karena Pak Sarwononya berhenti ya saya juga cepat pindah ke Bappenas ya, kebetulan dipanggil oleh Pak Kwik. Nah, jadi waktu itu tahun 2004 kapal Indonesia itu 50% asing. Ini rugi kita. Nah, kita berpikir sampai situ. 100 triliun tiap tahun bayar kapal asing. Jasa-jasa angkutannya. Dan jelas kedaulatan terganggu. Apa yang saya kerjakan? Saya bikin impres. Tegakkan dalam negeri harus menggunakan kapal Indonesia. Ribut orang, nggak ada uang nih, gimana nggak ada kapal? Kita siapkan uang untuk beli kapal. Ini BI saya garap. Wah, tapi gimana ini? Pajak kita terlalu mahal. Singapura hanya 0%, Malaysia hanya 5%. Kebijakannya begitu. Indonesia ini 30%. Wow, sebenarnya. Saya pergi ke keuangan, kita bikin 0%. Nah, marah itu Dirjen Pajak.
Saya bilang Anda tuh marah tapi sesuatu yang Anda tidak dapat. Kenapa tidak dapat? Nggak mungkin. Siapa yang mau beli kapal di sini bagi dengan pajak seperti itu? Kurang pinter, saya bilang gitu ya. Kita beli kapal dulu, dan setelah itu jadi PPN tiap tahun. Bahkan saya balik, tahu nggak Anda 100 triliun itu Anda kehilangan lost opportunity. Pajaknya 10% PPN tidak masuk ke negeri kita. 10 triliun. Kaget dia. Kenapa? Ya kapal asing. Kenapa kapal asing? Karena pajak Anda membuat orang tidak mau beli kapal di Indonesia. Ya, itu jelas ya. Dan sejak itu sampai sekarang tambah 18.000 kapal Indonesia. Sekarang ini. Jadi Indonesia sekarang sudah tinggal 2% kapal asing. Sudah menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Tapi ada masalah baru. Bukan masalah. Tantangan baru. Beyond cabotage, kita harus berperan penting di dunia. Reposisi peran Indonesia sebagai negara maritim penting. Ya, oke. Dan itu berarti kapal kita harus banyak dan harus besar. Ini kita lihat nih, kapal kita kecil-kecil, sedang kapal orang besar-besar. Makanya saya bergerak untuk membangun kapal. Ya. Nah, kalau Indonesia memiliki pelabuhan seperti di Singapura, maka seperti yang di Lombok yang saya coba bangun ini, maka Indonesia Timur tidak usah ke Singapura dulu. Ke Lombok saja. Lalu berangkat langsung ke Eropa. Ya. Jadi kita begitu ininya. Saat Lombok ini masa depan akan sangat penting di tengah-tengah sebagai poros sejati maritim dunia. Di tengah betul antara Barat Indonesia dan Barat dan Timur Indonesia. Ya. Dan laut dalam, ribuan meter. Sedangkan Laut Jawa cetek. Kemarin kan cuma 20 meter kan. Laut Malaka juga masih cuma cetek ya. Crowded. Oke. Nah kemudian yang berikut ini. Saya khawatir waktunya nggak cukup tepat. Karena saya tuh ingin lewat-lewat saja sebetulnya. Cuma ininya nggak lancar. Untuk mindah-mindahnya. Untuk waktunya masih 8 menit lagi, Pak. Baik. Ya. Apakah bisa dibantu? Mbak inikannya pindah. Nah, oke, slide. Ini kita lihat ya. Indonesia yang di atas kiri itu existing export import Indonesia. Ini strategi wilayah nasional ya. Semua kapal Indonesia harus ke Singapura dulu. Kenapa? Karena kapal kita kecil. Kenapa kapal kita kecil? Karena pelabuhan kita dangkal-dangkal. Kita nggak punya kapal besar. Rata-ratanya cuma 10.000 DWT. Nah, sedangkan di Singapura rata-ratanya 30.000 DWT, 40.000 DWT. Nah, dari Singapura barulah berangkat ke Singapura, ke Jepang, ke Eropa. Jadi kita tuh ekspor dan impor tuh cuma sampai Singapura. 90% barang kita harus Singapura dulu. Tapi implikasinya banyak. Handling perdagangan pun oleh mereka dapat untung. Apa itu contohnya? Songket NTB NTT 300.000 perak, kalau dibawa ke Singapura, orang Singapura bawa jual 2 juta. Mereka dapat untung banyak, kita mah enggak. Itu ya. Jadi memang harus berpikir agak sedikit kayak orang dagang ya. Jadi kita harus berpikir yang lain. Nah, saya coba pikir di Lombok ini untuk menangkap wilayah Indonesia Timur supaya kalau mau ekspor impor nggak usah Singapura dulu lah. Dan itu pun saya berani coba 10% dulu. Nah, ini kira-kira ya. Wilayah tangkap Lombok itu Jawa Timur masih tangkap, Kalimantan Selatan, Timur dan seterusnya sampai Indonesia Timur. Oke. Nah, ini sistem pelabuhan. Maaf, di Kementerian Perhubungan itu dulu belum pernah ada planners. Ada juga Pak Hari. Pak Hari juga jadinya tuh baru-baru aja. Yang banyak ya insinyur sipil, nahoda kapal, tentara. Jadi yang disebut rencana induk pelabuhan itu adalah rencana hanya pelabuhan. Bukan sistem pelabuhan. Padahal harus disesuaikan dengan dia pusat wilayah nasional, pusat
wilayah pusat kegiatan nasional, kegiatan wilayah ya. Jadi seperti sistem begitu. Nah, berpikir sistem ini ya tidak ya. Hal lain, berpikirnya tidak pakai ruang. Dibangun pelabuhan, tapi kalau misalnya di Singapura, di mana di Jayapura dibangun pelabuhan bagus, di Arar, misalnya di Sorong. Di sekitarnya tidak ada industri, hinterland tidak dibangun, tidak jadi kebun sawit, apa jadi kebun-kebun apa, maka tidak ada barang yang diangkut pelabuhan itu. Ya. Nah, ini juga kekurangannya karena tidak berpikir wilayah. Bukan perancang wilayah, perancang bangunan pelabuhan. Tuh, ya. Nah, harus dilengkapi dengan ilmu merancang wilayah pelabuhan, lalu dikonek dengan infrastruktur ke hinterland. Lalu di hinterland dibangun kebun-kebun, industri-industri, barulah itu pelabuhan berperan, berfungsi ya. Nah, ini yang perhubungan sampai sekarang masih suka banyak kelawan, minta maaf nih. Bahkan Kuala Tanjung, Medan, dan Bitung tetap dijadikan hub. Ya, saya bilang nggak mungkin. Maaf, saya agak sedikit kurang pas dengan Pak Menteri nih, juragan. Kuala Tanjung itu pertamanya dangkal harus jauhkan dulu. Kalau nunggu kapal besar, harus jauhkan dulu tuh ke laut bikinnya. Pendangkalan. Dan di seberangnya ada pesaing hebat. Port Klang, Tanjung Pelepas, dan Singapura. Jadi analisis strategisnya, nah manajemen strategis akan mempelajari, akan mengajarkan kita bahwa di situ tidak akan visible. Kenapa? 3 pesaing sudah luar biasa menguasai pemasaran dunia. Jadi ya jadinya ya Kuala Tanjung bukan hub, hanya gateway Sumatera bagian utara. Bitung itu sejak zaman Belanda kali ya, nggak pernah ada kapal asing. Terakhir saya cek waktu saya dengan orang-orang teman-teman Bappenas ya, 3 tahun lalu, itu 1 tahun hanya cuma ada 2 kapal asing. Tidak pernah ada kapal Malaysia mau ke Amerika ke Bitung dulu, kapal Singapura mau ke Amerika ke Bitung dulu, nggak ada. Jadi mimpi yang dikemas salah, minta maaf ya, saya harus mengatakan apa adanya, tidak akan jadi hub. Yang jadi hub itu transshipment dengan wilayah hinterland, baik wilayah hinterland laut maupun darat ya. Ya. Nah, masih maritim. Ketika kita bicara ikan, bayangkan jangan cuma ikan. Kita bisa membangun armada perikanan tersebar se-Indonesia. Indonesia ini memiliki wilayah pengelolaan ikan yang sampai dengan 11. Ada ikan apa, di mana, seberapa banyak? Bulan apa? Jelas wilayah, ilmu wilayah. Nah, kemudian di mana pusatnya kita menangkap itu, menambatkan kapal, sekaligus membangun kawasan industrinya, ya, untuk mengolah, sekaligus menebarkan tambak-tambaknya di sekitar itu menjadi orientasi ke sana, dan membangun sekolahnya sekalian di situ, dan ada kota cantik nelayan mungkin di situ. Jadi ini ilmu wilayah juga dengan bisnis ikan. Dan ketika kita bicara bisnis, fungsi ini yang dalam bisnis itu selalu ada. 5 fungsi bisnis ini. Ya, saya tersesat belajar bisnis dan harus jadi direktur sekolah bisnis. Jadi apa boleh buat. Nah, jadi produksi, pemasaran, keuangan, sarana-prasarana, administrasi atau pengembangan usaha itu satu kesatuan komprehensif berpikir dalam sistem wilayah Indonesia. Nah, jadi kita berpikir secara wilayah membangun 20 most outering ports ya. Port-port yang pelabuhan ikan terintegrasi di 20 tempat lingkaran luar Indonesia seluas Eropa. Di situ lengkap. Nah, karena kita berpikir juga kebijakan, bagaimana supaya adil,
Saya selalu berpikir sejak tahun 96, kalau sumber daya alam berbagilah dengan rakyat kita, pemilik sejati kekayaan negeri. PT itu, pasal 33 itu berbunyi mendorong ekonomi usaha bersama, bukan usaha per orang. Usaha bersama tuh bukan hanya koperasi, PT pun bersama. Anggota PT itu pemegang sahamnya bisa koperasi masyarakat adat setempat, koperasi pekerja, BUMD kabupaten biar dapat biar dapat bagi hasil karena dia juga mengerjakan jalan dan sebagainya, air bersih ya. Lalu kita bagi juga sekolah vokasi ikan kalau untuk ikan. Sekolah vokasi kebun atau pendidikan tinggi kita berikan juga seperti di Skandinavia. Pendidikan itu, vokasi dan pendidikan tinggi dikasih saham oleh industrinya. Mengapa tidak di kita? Nah, jadi sampai ke sana itu. Kita berpikir kebijakan itu ya. Untuk terjadinya apa? Pembangunan wilayah yang adil dan merata. Jadi wilayah itu harus merata adilnya. Oke, ini nih wilayah ikan. Jadi kita lihat nih, dari gambar saja kita bisa lihat ya, ada pusat dan sebagainya nih. Untuk contoh Papua nih, di Teluk Cendrawasih. Ini ilmu wilayah jelas. Dan tambahan manfaatnya adalah meningkatkan potensi pertahanan keamanan di Laut Arafura, di Laut Cendrawasih. Ya. Kemudian berikut ini ikan tadi ya, saya berpikir sampai di mana sih persebaran daya itu, ya, dan sampai berani meminta desain kapal ini bagaimana yang baik di tiap, karena kapal itu khas, tidak cocok untuk semua tempat, ya. Nah, kemudian ini wilayah ikan. Kalau kita tempatkan Sulawesi Barat, industri, ya, pusat ikan, maka wilayah tangkapnya kita bisa lihat tuh. Ini ilmu wilayah betul. Ya. Nah, sekarang marine tourism. NTT menjadi greatest marine tourism region. Sail Indonesia itu saya kreasi tahun 2002. Sampai sekarang masih ada ya. Supaya Indonesia dilalui. Seperti Paris Dakar. Nah, ini gambar ini adalah NTT bisa menjadi marine tourism region terbesar dunia. Terbagus di dunia. Luar biasa. Ya. Saya pernah presentasi gambar-gambar laut di tempat film itu dekat Monaco itu, Cannes, untuk Cannes itu ya. Setelah presentasi 10 menit, ketua asosiasi pemilik kapal cruise bilang, Mr. Diama, I know your country seperti surga. Kami separuh kapal ini mau di situ. Cuma tolong siapkan ini sederhana. Jadi teman-teman pariwisata ini juga nggak usah pikir yang terlalu kompleks, sederhana. Dengan sekarang Ibu Dirjana malahan saya jalan ke sana itu dengan Pak Sabta ya. Bisa. Nah, oke. Begini maunya. Jadi ada pusat di NTT, ada sistem resort di 20 kabupaten. Sistem resortnya sudah salah satunya Nihiwatu itu sudah terhebat dunia. Terbaik dunia. Silakan cek ya, nihiwatu.com. Nah, dan ini juga perlu. Pelajari bisnis itu sampai kepada apa sih the core and the complement dari bisnis itu. Jadi jangan bicara umum. Garis bawah saya adalah, please jangan bicara umum. Planner yang keren, yang hebat harus berani argumentasi detail. Dan artinya harus mengerti detail. Ya. Dan melembagakannya ini begini, supaya rakyat dapat bagi hasil. Jangan bengong aja, ada orang Amerika punya nihiwatu.com, nihiwatu, yang dijual orang situasi Indonesia. Mereka nggak dapat apa-apa, tetap miskin. Jangan begitu dong. Saya bilang, Pak Bupati, jangan begitu. Kita bikin desain, jual ke dunia. Siapa mau nih ngelola, ayo 20%, 30% saya kasih saham. Uangnya nggak banyak kok modalnya. Tapi yang 70% berbagi antara kabupaten dan rakyat setempat. Supaya sama-sama bangkit. Rakyat setempat kok yang punya hak. Pemilik sejati kekayaan negeri adalah orang yang tersebar seluruh Indonesia ini. Nah, ya. Ini berujung nanti yang di akhir ya. Oke, perencanaan pembangunan.
Kebetulan saya jadi ketua tim itu pun karena saya provokasi terus, kalau tidak nggak jadi ini undang-undang. Karena eselon 1 waktu itu tidak setuju. Terus saya provokasi sampai akhirnya saya ancam ini bubar sebentar lagi Bappenas nih, karena keuangan sedang membuat undang-undang dan 4 kekuasaan Bappenas pindah ke keuangan. Makro, fiskal, administrasi anggaran, pinjaman luar negeri. Habis Bappenas. Bubar, Pak Kwik. Wah, gitu ya Pak Son. Betul, saya stabilo. Lihat, kalau diketok palu nanti di DPR, Bappenas bubar. Betul, ketok palu baru ada koran. Bappenas bubar, tanda tanya. Barulah teman-teman eselon 1 yang lain tuh, oh iya ya si Kuyat bener gini kan. Kenapa? Ini kita karena teman semua teman ya, cuma bergurau aja gitu. Mana Magelo gitu kan. Mana Magelo lah, moal lah, apa, si bubar gitu. Gitu aja tuh. Ternyata kejadiannya bahaya. Nah baru orang bertanya, kemana nih kami melamar? Saya bilang, tuh kan bener Pak Kwik. Teman-teman ini sekolahnya tinggi-tinggi, tapi boleh Pak Kwik suka ledekan teh botol, mohon maaf ya. Teh botol itu apa sih? Nggak sopan ngomongnya. Teknokrat, bodoh, dan tolol. Udah jadi, digugurin, mau dibubarin orang, baru kepikir, kemana pindah? Alah, saya bilang, kumaha aja kan. Jadilah ini. Tapi apakah ini efektif? Bappenas menampung 4.000, 5.000 usulan Kasubdit se-Indonesia Pusat saja. Bappenas menampung ribuan lagi dari kabupaten dan provinsi. Di blending jadi kompilasi. Apakah dikoordinasikan? No. Setelah jadi kompilasi, ini saya bongkar beneran ya. Dibawa ke DPR, dikutak-atik lagi, jegrek. Tinggal 30% kata si Wamen dulu. 20-30% saja Pak yang sama dengan usulan kita Pak Sondi. Dia ngomong juga di tempat publik. Si Juragan Wamen Bappenas tuh. Tuh kan bener sih bilang. Jadi tidak efektif. Sedih dong harusnya. Bagaimana harusnya? Ini bicara soal pelembagaan ya. Ini kelemahan Bappenas. Mengandalkan uang negara. Bukan Bappenas, kelemahan sistem perencanaan, sorry. Bukan, semua kita. Mengandalkan uang negara. Kalau Bappenas memikirnya terlalu makro, tidak bisnis. Kita pun suka begitu. Jadi harusnya gimana? Detail. Ya, detail. Jangan parsial seperti teman-teman kita enggak lah, kita percayalah PWK tidak parsial, tidak sektoral. Oke. Nah, kalau saja ini kita fokus ke 10 ekonomi ini sejak zaman SBY pertama kali mau jadi presiden, ini saya tayangkan ini. Pak SBY, kalau kita fokus ke 10 ini, Bapak diangkat orang minta yang ketiga kali jadi presiden. Kenapa? 50 juta tenaga kerja akan terkumpul. Dengan ini, ya. Hutan industri 2 juta hektar, tanaman pangan 2 juta hektar. Sekarang pun kalau mau bisa. Tapi kok nggak nyambung-nyambung nih? Kenapa? Kebijakannya tidak ada. Seperti saya pertama tadi mengatakan, kita ingin membangun MRT Jabotabek tahun 80 menuju tahun 2000. Jelas langkah-langkahnya. Tapi karena tidak ada kebijakan untuk itu, maka sampai sekarang kita belum punya MRT. Ya. Nah, jadi teknis saja pun tidak cukup, dongeng saya saja pun tidak cukup. Harus ada kebijakan yang ujung-ujungnya ilmu kebijakan itu political science. Ya, oke. Nah, jadi kita langsung saja berikutnya nih. Sondi, izin memberitahukan waktunya mungkin 3 menit lagi, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih ya. Nah, strategi negara ini sebetulnya bisa proaktif mengadakan ini. Negara melakukan inventarisasi, siapkan sumber daya alam, berikan akses modal, lalu cari pengelola jagoan sekelas Sinarmas pun oke. Pekerja terampilnya siapkan, izin-izin sertifikasi nggak usah diminta, dikasih aja. Infrastruktur difokuskan pada wilayah yang akan jadi objek. Cuma 3 langkah orang miskin jadi konglomerat itu. Pertama dapat segala izin, yang kedua dapat pinjaman dari bank, yang ketiga kerja benar.
jadi konglomerat. Kenapa tidak dijadikan orang-orang kita yang jadi konglomerat? Kenapa tidak rame-rame kita masuk dalam lembaganya itu konglomerat? Dan dari punya SDM, sumber daya alam kita yang menjadi mereka kaya dan kita tetap miskin, ya. Oke. Ini bukan provokasi politik, tetapi kita harus ubah kebijakan, ya. Nah, ini kenapa saya ribut aja, bisa tanpa uang negara? Bisa. Saya sedang melakukan itu. Dan kelihatannya ini apalagi buat pertanian yang didukung oleh negara, pasti bisa, ya. Bisa. Juga Jawa Barat, kalau betul-betul mau Jabar juara, bisa. Jabar itu harus berubah. Kalau biarkan seperti sekarang, maka akan miskin. Kenapa? Mainland rasionya 30 jiwa per hektar. Miskin. Harus ada transformasi pedesaan ke kota. Nah, jadilah ada 5 ini. Ceritanya saya pernah jadi ketua tim infrastruktur dan tata ruang Jawa Barat itu. Pernah bicara ini, tapi setelah juragan gubernurnya sudah dilantik, mada selesai. Cuma bangga aja katanya ini kita sudah dapat 700 rekomendasi, selesai. Bagus untuk cerita ke wartawan. Punten ya. Tidak lanjutkan. Kalau dilanjutkan, kita sudah cari, bisa, ya, kebijakan. MRT yang tadinya tidak bisa dibiayai, bisa. 20 stasiun barat timur, 16 utara selatan. Setiap stasiun akan jadi harganya naik. Kalau ditata ulang naik 5 kali, harga 5 kali itu yang 1 kali membayar MRT. Integrasikan dalam lembaga lagi. Jadi, itu orang Cina lakukan. Saya disenyumin aja sama orang Cina. Pak Son bisa diaman? Ya, we did that. Di China begitu katanya. Bukan biaya oleh negara, tapi dibiayai oleh nilai tambah yang dari masing-masing kawasan yang tumbuh. 1 dari 5 diambil buat jalan itu, buat bikin kereta api jadi. Ya. Oke, sedikit lagi tuh ya. Jadi silakan baca, ini banyak sekali. Ada 5 sistem kebijakan kita bisa perbaiki yang harusnya menghambat ini. Tapi ujung-ujungnya ini, Papua juga baca sendiri ya. Papua harus khusus. Kalau cuma digambar kayak begini, nggak jadi apa-apa. Ilmu kebijakannya muncul. Dan berbeda dari kebijakan yang ada di nasional. Ya. Nah, jadi berbeda dengan apa yang ada di nasional, kebijakan yang di Papua itu. Nggak bisa sama dengan yang di tempat-tempat lain. Kita merancang itu waktu saya dengan Pak Ferry di sana di Urus Papua di Wakil Presiden, ya ini 2.500 km jalan dibuat, sudah digambar nggak bisa, kata si Pak Joko Kirmanto teh. Pak Wapres, ini yang digambar Pak Son ini nggak bisa kita kerjakan karena non status. Oh iya dah pasti, orang belum pernah ada gambar itu. Kabupaten baru 21. Terus Panglima TNI ikutan. Ya, Pak Wapresnya digambar Pak Sonnya ada hijau, sipil, kuning, harus ada tentaranya. Merah dibangun oleh Zeni. Kami tidak boleh. Oke, saya bilang, saya buatkan perpresnya. Pak Wapres. Saya buatkan perpres sebulan jadi. Seminggu dengan Bappenas, seminggu dengan Menko, seminggu di Setkap. Minggu keempat sudah diteken Pak SBY. Presentasi dia bulan berikutnya ke Wapres sudah jadi perpres kebijakan. Betapa penting ilmu kebijakan meramu menjadikan yang tidak mungkin jadi mungkin. Ya. Bahkan saya mengusulkan ubah undang-undang Otsus itu. Jadikan orang Papua merdeka dalam NKRI. Jangan ragu-ragu, merdeka dalam NKRI. Jadikan mereka orang-orang paling kaya. Baca, silakan. Kalau kita berdiskusi lebih dalam, ini mungkin satu sesi sendiri ya. Nah, last but not least lah ya, 1 menit terakhir. Konteks pengusaha sih baca saja, saya bikin Bandar Kayangan itu dengan strategi ekonomi. Nih, trio maritim. Kita menemukan ekonomi baru itu trio maritim. Saya bangun pelabuhannya 15 triliun harusnya. Siapa yang mampir? Bikin perusahaan pelayarannya dong. Pasti punya kita yang ngambil dari Indonesia Timur itu.
Kalau kita bikin perusahaan pelayaran, kenapa harus beli ke orang lain? Oh, kita bangun juga industri pelayaran, industri pabrik kapalnya. 3 ini akan membuat multiplier aglomerasi industri lain dan akan ada jasa. Ya, itu menumbuhkan ekonomi baru. Kalau gambar ini mah biasa. Nah, ini yang last but not least disebut ini sintesisnya nih. Nah, ini. Kita kok nggak maju-maju ya? Harus ada yang merasa salah dong. Yang merasa salah itu kita semua berarti kan. Nah, yang kumuh pun kota masih 40% terus saya begitu. Ada yang salah. Tapi kalau yang tadi saya paparkan sejak awal sampai itu kita gunakan ilmu bisnis dan ilmu pelembagaan, insya Allah jadi. Ya. Dan pasal 33, ingat itu, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat kita lembagakan. Ada pelajaran namanya institutional economics. Ya. Di UI itu saya provokasi di ekonomi UI, sampai akhirnya mereka harus revisi mata kuliah. Saya bilang ada 4 mata kuliah yang kalian nggak belajar nih, parah. Saya bilang. Ekonomi kok katanya arsiteknya ekonomi Indonesia tapi nggak maju-maju nih, orang miskin terus. Nah itu yang sudah baru meninggal itu Pak Firman Syah, dekannya, itu luar biasa. Dia yang membuat orang, para begawan kaget karena bertanya begitu. Kita katanya arsitek Pak ekonomi, tapi kok miskin, masih tetap miskin. Dan seterusnya. Kata Pak Edi Suarsono, itu panggil aja si Sondi terus ngomong. Ngomong apa? Ngomong kelembagaan dan undang-undang. Ini salahnya di sini, salahnya sini, salah sini. Ada pelajaran institutional economics tidak diajari. Ada lagi yang lain yang teknis ekonomi, asset management dan financial engineering nggak diajarin dengan lengkap maksudnya. Ya. Nah, bagaimana sintesisnya? Ini agak sedikit politik strategis ke depan. Indonesia harus berpikir merubah paradigma hubungan negara dengan bisnis. Tidak cukup hanya mengatur makro. Tidak cukup hanya mengatur mikro seperti Omnibus Law ini. Tapi harus menjadi pemrakarsa negara itu. Turun. Mendorong, melakukan inventarisasi. Mencarikan jagoan usaha. Memblending, bikin usaha baru. Memberikan akses modal. Turunlah. Baru bisa. Ya. Nah, ini organisasi sesuai dengan pasal 33. Semua stakeholders dapat. Swasta dapat, BUMN dapat, pemerintah BUMD dapat, rakyat setempat adat dapat, koperasi dapat. Nah, yang terakhir memang negara ini banyak masalah. Ujung-ujungnya kenapa? Nah, ini kenakalan orang PWK dengan kebijakan, ujung-ujung berpikir ternyata GBHN-nya gara-gara nggak ada. Gara-gara MPR dibubarkan kekuasaannya. Harusnya ada lembaga tertinggi negara, tempat orang-orang yang punya negara ini duduk di atas tanpa voting. Lalu memberikan arahan kepada para petugas partai. Presiden dianggap petugas partai, DPR dianggap petugas partai-partai itu udah apalagi partai. Jadi mereka harus bikin undang-undang dan melaksanakan penyelenggaraan negara ini berbasis arahan dari para pemilik utusan-utusan daerah dan golongan. Dulu udah bagus sekali. Nah, begini harusnya GBHN ini. GBHN itu komprehensif, membangun sosial budaya sampai hukum, dan setiap ini ada ketetapan MPR-nya membuat kisi-kisi dan undang-undangnya apa. Jadi nggak akan bisa dibelokkan oleh si anggota DPR atau presiden. Bukan garis-garis besar haluan presiden, bukan. Bukan garis-garis besar haluan partai, bukan. Tapi punya rakyat. Thank you very much. Mohon dimaafkan kalau ada kata yang salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sondi atas pemaparan dan sharingnya yang sangat luar biasa sekali. Tadi saya juga melihat di chat ada yang
mengatakan Pak Sondi pemaparannya sangat excellent dan penuh kecerdasan, dan saya setuju Pak Sondi, terima kasih pemaparan sore hari ini. Dan saya mencatat beberapa hal-hal penting yang telah disampaikan oleh Pak Sondi. Di antaranya adalah bahwa memang ilmu PWK ini tuh bisa diterapkan dalam multi konteks. Di sini ada 5 yang disampaikan oleh Pak Sondi: konteks pemerintahan, konteks maritim, kemudian konteks renbang, konteks Papua, dan juga konteks pengusaha begitu. Di mana di masing-masing pembahasan ini Pak Sondi menyampaikan beberapa hal yang penting, yaitu yang pertama bahwa planning itu terdiri ada 4 paradigma begitu: social learning, social reform, policy analysis, dan juga social mobilization. Di mana di sini yang penting yang menjadi kritikal adalah scientific politik begitu, karena ketika kita sudah merencanakan, namun di sana tidak ada political will yang tidak ada, maka perencanaan itu pada akhirnya susah untuk dijalankan gitu. Dan Pak Sondi berpesan begitu kepada kita semua para planners yang masih muda, terutama mahasiswa, untuk bisa mempelajari ilmu kebijakan, karena ini adalah hal yang penting dalam perencanaan. Kemudian Pak Sondi juga menyampaikan bahwa kelembagaan itu penting karena perlu ada lembaga untuk dapat menjalankan sesuatu, dan itu nanti implikasinya adalah saat kita merancang undang-undang itu penting untuk membentuk kelembagaan, karena di sana itu jika tidak ada kelembagaan yang jelas, maka nanti bisa jadi terjadi urban sprawl seperti itu. Kemudian dalam kelembagaan itu yang penting adalah lembaga yang baik, investasi, perlu pelaku, dan juga perlu dukungan dari semua pihak. Kemudian Pak Sondi juga menyampaikan bahwa terkait maritim begitu, Indonesia ini sangat kaya sekali, baik itu dari sumber daya alamnya maupun letaknya yang sangat strategis begitu, dan kita harus bisa mengoptimalkan hal ini. Kita juga bisa menjadi negara maritim terbesar begitu di dunia. Kemudian terkait perencanaan dengan bisnis, itu ilmu perencanaan juga penting bisa dikaitkan dengan bisnis, karena tidak harus kita melulu membangun dengan uang negara atau APBN begitu. Kita harus bisa mulai mandiri membangun, tidak harus bergantung kepada APBN begitu. Nah, setelah ini Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, kita akan memasuki sesi diskusi, di mana nanti Bapak Ibu dan teman-teman bisa bertanya melalui kolom chat, ditulis, atau bisa langsung menyampaikan dengan cara memencet emoticon raise hand, dan akan saya persilahkan begitu. Dan di sini juga sudah ada beberapa yang bertanya. Sebelum ke pertanyaan itu, mungkin saya ada satu pertanyaan kepada Pak Sondi mengenai yang maritim tadi, Pak. Nah, Indonesia itu kan kita tahu gitu kalau SDA itu sangat melimpah, kemudian posisi juga strategis. Nah, zaman dahulu juga di kerajaan pun Indonesia diperebutkan begitu ya Pak, karena posisinya yang strategis. Nah, kalau zaman sekarang, bagaimana sih Pak pandangan dunia itu terhadap potensi kemaritiman di Indonesia ini? Karena jika dilihat dari paparan tadi, dan kita semua juga tahu bahwa kemaritiman di Indonesia ini memiliki added value dan comparative advantage yang besar dibanding dengan negara lain seperti itu. Nah, bagaimana sih Pak pandangan dunia begitu pada saat ini? Terima kasih Pak Sondi. Langsung kah? Langsung dijawab saja ya, sebelum nanti pertanyaan yang lain. Baik. Jadi kalau pandangan dunia itu melihat Indonesia, memang Indonesia ini kayak luar biasa, ya. Baru ikan saja pun kita itu selama ini 5.000 kapal asing mainnya di kita loh. Yang kata Bu Susi, kata ditembaki ada beberapa. Ya, bayangkan kapal patroli Indonesia itu hanya 17. Kapal patroli Angkatan Laut hanya 20-an. Luasnya se-Eropa, kira-kira ya ada bener nggak sih bisa dijaga semua? Kata teman Angkatan Laut, ngawadul, eta mah nggak mungkin katanya. Ada kawasan namanya dekat Merauke itu yang dipatroli Angkatan Laut 2 minggu sekali. Ya udah. Bayangkan. Kita mau berenang lagi. 2 minggu sekali berarti selama 11 harinya atau 12 harinya tidak ada patroli, gitu kan? Nah, itu pernah saya lihat sendiri di Taiwan, di Thailand, bagaimana kapal-kapal mereka menangkap di perairan Indonesia. Jadi pandangan mereka baru ikan saja sudah luar biasa, apalagi pandangan geostrategis perairan. Terus terang ya,
ketika saya merancang Bandar Kayangan di Lombok Utara ini, itu Alki 2 kan. Jadi Alki 1 itu Selat Sunda ke utara, ya. Alki 2 Selat Lombok, Selat Makassar ke utara. Dan Alki 3 itu Laut Sawu, Maluku ke Ternate ke utara. Nah, ketika mulai saya dengan Pak Indrayono minta mengundang para duta besar, 4 dubes Eropa mengatakan, Mr. Diamar, sorry ya, kamu kalau bikin pelabuhan situ jangan kasihkan ke kami lebih suka orang Eropa katanya. Dia bilang gitu ya, atau orang Amerika yang ngerjakan. Kalau kamu akan bikin orang Cina nanti kami nggak boleh masuk. Itu bergurau tapi sebetulnya maksudnya jangan dikuasai China lah katanya gitu. Jadi geostrategis penting. Nah, saya juga punya gambar dengan duta besar Amerika. Kenapa? Waktu saya baru pulang di Amerika tahun 2017 ya. Kemudian tahu orang Amerika, duta besar Amerika bikin acara di Lombok. Ternyata dia cuma ingin mendengar presentasi saya. Ujung-ujungnya apa? Begitu habis ngobrol gitu, gubernurnya kaget. Sondi, manggilnya juga Sondi langsung. Seperti berkawan benar gitu, seperti tahu lah. Tolong ya, kamu yang bikin pelabuhan dan menguasai pelabuhan itu nanti our allies, ya sekutu kita lah ya. Saya ngerti maksudnya. Jadi pandangan orang itu strategis sekali lokasi Selat Lombok itu. Tapi bisa dibayangkan bagaimana saya harus berbingung-bingungnya yang punya uang Cina, yang dominan di dunia nanti akan juga sama antara Amerika dengan Cina. Akhirnya sampailah pada konsep kota kita harus bebas aktif rahmatan lil alamin. Yang bisa penuh kasih bagi semua bangsa. Itu yang kita rancang. Karena maritim Indonesia sangat dikhawatirkan kalau dikuasai dan sebagainya. Ada 4 choke points ya. Choke points itu isinya gini. Kalau dicekik mati. Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Makassar. Itu choke point. Itu orang dunia melihatnya bisa bagus untuk ekonomi, tapi bisa menjadi Somalia. Begitu. Nah, tapi semua negara takut Indonesia seperti Somalia. Sementara begitu ya. Oh, tambah sedikit lagi. Oh iya? Dulu di Indonesia ini ya hanya ada 25 cekungan minyak. Tapi setelah diakui deklarasi Juanda menjadi UNCLOS, sekarang ada 60 cekungan minyak di laut. Nah, tuh. Enggak. Terima kasih Pak Sondi. Memang besar sekali ya Pak potensi kita ini dan memang harus dioptimalkan begitu. Nah Pak Sondi, di sini sudah ada beberapa yang bertanya di kolom chat. Saya akan membacakannya. Mungkin nanti bisa dijawab sekitar 3 menit begitu ya Pak satu pertanyaannya karena ternyata lumayan banyak yang bertanya supaya nanti kebagian semua. Yang pertama itu dari Mbak Gina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gina dan saya mahasiswa tahun kedua di jurusan PWK. Jadi mahasiswa Pak. Di sini saya ingin bertanya, apa yang bisa kita persiapkan untuk menjadi fondasi kita ke depannya di usia muda ini? Kemudian, saya ingin bertanya juga, adakah organisasi, perusahaan, ataupun pemerintah yang menyediakan wadah untuk kita sebagai pelajar untuk menambah lebih banyak wawasan dan pengalaman kita tentang PWK? Jadi ada 2 pertanyaan, Pak. Silakan untuk Pak Sondi. Yang perlu dipersiapkan saya kira ini PWK untuk S1 ya. Ya, saya kira perlu ada fokus belajar di mana mau senangnya. Regional planning, city planning atau site planning itu fokusnya ternyata perlu. Kalau regional planning maka akan perlu economics. Jadi bisnis perkebunan, pertambangan ya. Itu yang kita perlu pelajari. Peternakan. Kalau misalnya ke kota, ya berarti nilai tambah tanah, jualan kafling, murah jadi mahal. Kalau kita ini tata ulang, kawasan kumuh, harganya sekarang 5 juta. Kalau kita tata ulang, jadi berapa nih? Oh, kalau ditata ulang ternyata bisa jadi 3 kali lipat. Itu ekonomi. Kemudian yang ke atasnya juga makin banyak produksinya dan sebagainya. Jadi itu kota. Nah, site plan itu akan lebih tajam lagi sampai ya tentu saja harus bersama dengan arsitektur dan civil engineering ya. Fokus saja. Nah, apakah ada lembaga-lembaga di Indonesia ini yang untuk meningkatkan wawasan? Saya kira kita ini di semua Pemda juga
sangat senang kalau dibantu ya. Selalu gitu kok. Kalau saya lihat sih, semua Pemda kalau mau saya ngelamar kerja praktik boleh nggak? Dari mana? PWK ITB. PWK mana gitu, Gajah Mada. Pasti senang. Ya, ada karena mereka udah tahu bahwa Indonesia perlu detail plan. Paling tidak sekarang lagi marak ini kan. Detail plan ini kan harus ada di semua daerah. Itu mereka senang sekali. Jadi don't worry lah. Kalau swasta bisa juga banyak ya perusahaan properti. Don't worry lah, bagus sekali. Tok, itu dulu. Ya, baik Pak. Berarti intinya adalah harus ada fokus pembelajaran di PWK dan don't worry karena pasti banyak yang mewadahi ingin belajar begitu. Kemudian Pak, pertanyaan kedua dari Pak Salman Ruslan. Izin Pak, saat ini proyek strategis nasional menjadi salah satu cara untuk percepatan pembangunan wilayah. Mengapa strategis? Karena konon kiranya pembangunan vital yang tidak dapat dielakkan di zaman UU CK tahun nomor 11 tahun 2020. Nah, Pak, mohon pencerahannya kalau instalasi Sulawesi masih bersandara pada potensi SDA dan potensi wisata yang lokal dan unik, ini jika dikaitkan dengan tata ruang perlu RDTR, bagaimana Pak? Salam hormat, Salman Ruslan di Palu. Oh, dari Palu. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Untuk Pak Sondi dipersilahkan. Oke. Pertama soal proyek strategis nasional ya. Saya sih apresiasi apa yang selalu dipikirkan oleh pemerintah bahwa kita menyusun proyek strategis nasional itu dengan menggerakkan berbagai resources ya. Nah, cuma satu hal lagi. Tetap kelemahan ini kok belum terkoreksi, yaitu menggunakan uang negara lebih banyak ini kurang. Saya pikir minta maaf cerita ini terbatas kita dengan itu ya. Jadi lebih baik kreatif aja lah. Dan proyek strategis nasional ini tidak harus dibiayai oleh negara. Contoh, misalnya nih, katakanlah kalau proyek strategis nasional itu kita ambil yang paling kita kenal, Patimban, pelabuhan ya, misalnya pelabuhan. Nah kebetulan pelabuhan itu memang sudah kerjasama dengan pelabuhan dengan Jepang. Kenapa? Karena Jepang ingin membangun kawasan industri yang gampang aksesnya. Kalau kawasan industri Jepang itu berangkat ke Tanjung Priuk, di jalannya macet 2 jam, nunggu kapalnya 2 malam. Jelas ya. Kalau ada pabrik di dekat Patimban cuma 5 menit, 10 menit sampai, maka pertama nggak macet, 10 menit sampai. Yang kedua, karena masih kosong, atau nggak usah ngantri, kapal langsung naik berangkat, gitu ya. Nah, apa yang bisa diambil dari situ? Kalau itu strategis, perlukah uang negara? Tidak. Ya. Bayangkan, pelabuhan harganya berapa? 10 triliun. Ini kita ngomong bisnis nih ya jadinya ya. Pelabuhan 10 triliun. Kalau ada orang dikasih izin lokasi membangun kota di situ, 10.000 hektar. Berarti yang bisa dijual 60% kan ya, karena 40% harus fasum-fasos, betul kan? Jalan, untuk taman, untuk apa itu 40%. Artinya 6.000 hektar. 6.000 hektar itu berapa meter? 60 juta meter. Nah, tahu nggak beli tanah murah, dibangun infrastruktur, jadi kafling. Untungnya berapa? Untungnya kalau di Jawa Barat 5 juta mah kecil. Itu mah konservatif. Mau untung 7 juta, 8 juta juga bisa per meter loh ya. Nah, katakan 5 juta. 5 juta kali 60 juta meter berapa tuh? 300 triliun. Ketutup nggak itu pelabuhan yang 10 triliun? Jangan biarkan pelabuhan itu dibangun pemerintah. Bangun oleh si pembuat coupling. Karena coupling akan laku kalau ada pelabuhan, betul nggak? Coupling industri, coupling orang, coupling bagus akan hanya laku jika ada pelabuhan. Nah, jualan industri, coupling industri. Nah, industri ya pelabuhannya 10 triliun harus terbayar oleh keuntungan yang 300 triliun. Begitu juga jalan tol. Jadi di Jawa Barat ini bisa dibangun 500 km jalan tol, nggak pakai uang negara, nggak pinjem. Bagaimana tuh? 100 km jalan tol hanya 15 triliun. Kalau 500 km
hanya 75 triliun. Dari mana-mana penjuru Jawa Barat datang ke situ, ke Patimban tuh dengan jalan-jalan spasto, 33 highway, dua-dua lah katakanlah, ya, tanpa bayar tol. Dan uangnya nggak usah pinjam negara. Juga tidak usah ada orang untung dari tol. Ini sudah ada orang jualan kafling untung, yang jualan tolnya untung, yang tukang pinjemin uangnya juga untung. Rakyatnya bayar tol. Negara nanti utangnya dibayar oleh rakyat. Itu nggak benar. Nggak pinter. Punten ya. Jadi harusnya dengan cara strategi bisnis. Nah, ini sekali lagi saya ingin garis bawahi, strategi bisnis ini perlulah di PWK itu didorong-dorong. Terutama kalau udah mulai barangkali di S2-nya ya, atau sedikit di S1-nya, S2-nya masuk. Nah, kemudian mengenai berpotensi sumber daya alam, itu sangat bisa. Kebetulan memang pariwisata ini sekarang sedang mampet, tapi saya tidak percaya kalau ini akan terus ya. Ayo kita berkreasi apapun yang kira-kira ada komplementerinya. Misalnya nih, pariwisata itu memang merambat ya, hotelnya satu. Tapi kalau kita ciptakan demand, insya Allah bisa. Memang tapi kita perlu diskusi lebih dalam. Ya. Enggak, sebentar gitu dulu. Terima kasih Pak Sondi. Selanjutnya ada 2 partisipan yang raise hand. Mungkin dari saya persilahkan Pak Wahyono untuk menyampaikan pertanyaannya. Woi, Pak Wahyono Bimarso. Ya, Assalamualaikum. Ini Selamat senior ini. Selamat sore, Pak Sondi. Ya, ini terima kasih moderator, saya sudah diberi kesempatan ya. Ya, saya sudah mendengarkan presentasi Pak Sondi yang sangat komprehensif dan sangat luas itu Pak ya. Dan bagus sekali Pak. Nah, jadi ya saran saya begini. Itu kan yang Bapak sampaikan, kedengaran nggak suara saya? Halo? Ya, bagus. Yang Bapak sampaikan itu merupakan multidisiplin ilmu Pak ya. Multidisiplin ilmu. Nah, oleh sebab itu memang perlu para ahli-ahli yang lebih detailers itu bergabung di sini begitu. Yes. Nah, jadi dengan adanya para ahli bergabung di sini sebagai detailers itu akan memperkaya dan memperkuat konsep Bapak gitu. Contohnya misalnya seperti ini. Saya kebetulan agak detail di bidang ship port and shipping misalnya. Contohnya seperti ini ya. Jadi saya sudah bertahun-tahun jadi konsultan. Ini ternyata memang ada problem kalau misalnya Bapak menuntut orang pemerintah itu jadi pebisnis gitu loh. Ya. Problemnya adalah begini, begitu mereka bicara tentang bisnis, contohnya Pak Presiden kita waktu itu kan berbicara bisnis sebetulnya waktu bicara tentang Freeport. Dia berusaha untuk menurunkan dirinya sebagai bisnis. Nah, tapi ternyata ya tidak terlalu efektif kan. Jadi itu contohnya seperti itu. Kedua, untuk details tadi Bapak perlukan kumpulkan lagi aja, misalnya khusus untuk pariwisata, khusus untuk ikan tadi. Nah, untuk pelabuhan Bapak juga bisa kumpulkan orang-orang. Nah, ini informasi saja Pak. Untuk Tanjung Priok seperti dengan adanya Kali Baru sekarang ini sebetulnya sudah lebih dari 70% yang direct jadi dia tidak melalui Singapura lagi Pak. Contohnya misalnya dari 10 shipment intra Asia itu dari 11 itu 10 sudah direct Pak, gitu Pak. Nah, kemudian Bapak bilang tadi contohnya misalnya pelabuhan kita dangkal. Sebetulnya seperti Kuala Tanjung itu juga sudah disiapkan untuk deep sea port, Pak. Jadi dia sudah bisa 20 meter, Pak, di situ. Jadi sudah bisa kapal generasi ke-6 di sana. Jadi tinggal kalau Kuala Tanjung misalnya industrinya dikembangkan, kemudian kita bisa berbisnis dengan global operator ya, penguasa kapal kontainer di seluruh dunia. Misalnya Maersk gitu, kita bilang diskusi sama dia, bagaimana kalau Anda mampir di Kuala Tanjung? Sudah bisa sebetulnya, gitu loh Pak. Karena infrastrukturnya sudah ada untuk yang deep sea port tadi. Nah,
Jadi hal-hal yang detail-detail semacam ini mungkin perlu ditambahkan di dalam apa namanya konsep Bapak supaya nanti bisa lebih cocok lagi. Itu. Kemudian yang ketiga, waktu saya apa namanya studi tentang transportasi laut ya Pak ya, itu kan secara teori, secara konsep dan secara apa namanya software itu sudah ada jaringan-jaringan yang paling efisien tuh di mana. Itu hitung-hitungannya ada semua dan sudah dapat poin-poin penting yang bisa jadikan hub untuk network analysis tadi. Nah, itu tidak secara teori ya, dia sudah menghitung Pak, kargonya berapa lama di pelabuhan, berapa ukuran kapal, berapa kecepatan dan sebagainya. Tetapi pada waktu itu mau diterapkan di lapangan, ternyata si swasta itu berpikiran lain gitu loh. Contoh misalnya, saya sampai hafal perusahaan pelayaran ada 4 Pak ya, yang di Indonesia ini berkuasa sebetulnya, Meratus, Spill, yang domestik Pak ya, Spill, Meratus, Tempuran Emas sama Tanto ya. Itu mereka ternyata tidak percaya dengan tidak mau mengikuti usulan-usulan pemerintah bahwa Anda harus punya hub di Ambon, Anda harus punya hub di Bitung misalnya. Mereka itu ternyata mendirikan konsepnya sendiri, hub-hubnya sendiri sesuai dengan kemampuan mereka. Contohnya misalnya salah perusahaan A itu bikin hub di Ambon. Setelah kapal itu sampai di sana, langsung didistribusikan ke 11 pelabuhan. Kenapa ketika bikin hub di sana? Karena dia sudah punya tanah di sana, dia orang sana gitu misalnya. Yang satu lagi dia bikin hub di Bitung. Nah, jadi hal-hal seperti ini memang bisa ditambahkan di dalam konsep tadi itu. Nah, kemudian Bapak betul Pak bahwa di Kementerian Perhubungan itu kebanyakan orang teknik sipil. Nah, orang teknik sipil memang banyak ratusan. Cuma memang tidak semua teknik sipil ternyata Pak. Dari 100 teknik sipil itu memang ternyata ada 1-2 yang punya bakat jadi planner juga Pak. Yang kemampuannya bisa jadi planner juga gitu loh Pak. Dia berbakat. Nah, harusnya orang-orang seperti itu bawa tarik gitu loh. Nah, saya pernah menemukan yang mereka disuruh ngitung struktur nggak bisa, dia berbakat jadi planner gitu. Memang betul itu. Ada juga kapten kapal atau nakoda atau lulusan akademi pelayaran yang juga berbakat. Jadi cuma kadang-kadang tidak terlihat di situ. Nah, jadi usulan saya itu Pak bisa lebih ini bisa ditindaklanjuti dengan mengumpulkan orang-orang karena ini multidisiplin, Pak. Bagus sekali, Pak. Demikian sementara ini komentar dari saya. Nuhun pisan, Pak. Terima kasih, Pak Wahyono atas pertanyaan dan masukan-masukannya. Untuk Pak Sondiama, silahkan waktunya. Pertama, saya usul ke IAP nih, Pak Wahyono harus ditarik jadi anggota IAP nih. Ini akan memperkaya kita ini, Pak Andi atau Pak Dimas. Siap, Pak Sondi, siap. Ini mesti diajak ini Pak Wahyono ini jadi anggota IAP saja gitu ya. Karena beliau ini pengetahuan tentang kepelabuhannya luar biasa ya. Nah, saya sih cuma menambahkan karena banyaknya sih memang sudah saran bagus ya, kecuali beberapa mungkin yang masih saya cuma kasihan terus terangnya seperti Kuala Tanjung. Betul memang secara teknis bisa. Tapi bersaing dengan tiga jagoan di seberang. Karena Tanjung Pelepas tetap podcast tuh, Tanjung Pelepas kalau tidak salah ya. Yang kerjasama sudah dengan Maersk Line. Mereka tentu ingin fokus. Nah, saya ingat waktu menghadap Juragan Menteri Perhubungan, dia bilang, Pak Sondi, nggak gampang bikin hub itu. Saya sudah berapa triliun habis buat Kuala Tanjung, nggak ada yang mampir. Nah, apa artinya? Ada yang kurang dalam analisis strategic business management-nya. Nah, padahal dalam strategic business management itu persaingan itu sangat penting. Bahkan saya berpikir persaingan ditambah dengan politik negaranya, gitu ya, untuk mencegah kita maju atau berkembang. Ya, dia akan muncul Kuala Tanjung itu, tapi cuma catchment area Sumatera bagian utara, bukan hub Indonesia, bukan. Kalau dari Dumai nyebrang aja ke Singapura. Dari mana? Dari Palembang juga begitu. Juga dari Kalimantan Barat. Nah, untungnya Jakarta sudah diperdalam, ya. Kebetulan memang Jakarta sebagai
pusat gateway yang di mana kawasan industri terluas lah boleh dibilang ya di Pantura itu. Nah, satu lagi nih yang dari Pak Wahyono ini, saya kira yang paling menarik buat saya. Ini teman-teman swasta nih bener Pak Wahyono. Aduh, kadang-kadang berpikirnya instan pendek saja begitu, yang tidak berpikir dengan strategis agak panjang. Dan saya, waktu saya mengusahakan Impres 5 tahun 2023 ya, itu teman-teman swasta tuh banyak yang menolak loh. Pak Sony nggak usah lah, kita tetap agen ini lebih baik katanya. Nggak mungkin, kita tidak bisa mempunyai kapal karena uangnya nggak ada, pajak juga tinggi. Pendek kata lamanya itu karena begitu. Nah, beberapa swasta ada yang tetap mau. Udahlah, saya terus berjuang. Nah, begitu terjadi Impres pada beli kapal yang pada Tep bilang itu, sayangnya belinya pada kapal bekas. Ya, jadi pada usur tuh kapal. Memang terpenuhi cabotage, tapi kapal-kapal bekas. Nah, ini visinya juga visi yang pendek sih. Jadi saya sependapat dengan Pak Wahyono ini. Nah, tentang planner itu baru tingkatan manajerial untuk planning. Ya, saya kira memang dalam kenyataannya kita akan perlu banyak ahli dalam satu tim setiap perancang itu. Tetapi tidak ada salahnya kalau misalnya dibekali bahasa-bahasa yang sudah diketahui sejak S1, S2. Jadi S1 itu sudah diketahui. Oh, satu nih Pak Wahyono, karena orang sipil ya. Saya suka bingung kalau minta tolong teman PWK membuat site plan. Terusnya kalau cuma cut and fill, volume segala macam, ukuran uang udah gampang kan itu, tidak harus artinya hal yang bahasanya harus dimengerti lah gitu ya. Leveling, cut and fill, ya, konstruksi, biaya konstruksi dan yang sederhana begitu, paling tidak bahasanya mengerti sehingga ketika dia kerjasama dengan orang ahli konstruksinya nyambungnya cepat. Ya, jadi saya saran ke teman-teman PWK adalah engineering-nya ini untuk PWK ini ya, engineering, bisnis dan public policy. Gitu, sok atuh, Mbak Dev. Baik, terima kasih Pak Sondi. Terima kasih. Kemudian saya akan melanjutkan ke Pak Bimo Perbowo yang sudah raise hand, dan mungkin kami akan menutup terlebih dahulu ya pertanyaannya, karena di sini sudah banyak sekali pertanyaannya yang nanti akan dijawab Pak Sondi begitu, dan waktunya sudah akan selesai begitu. Jadi supaya tidak overload, jadi kita sementara menutup pertanyaan dulu, dan yang menyampaikan pertanyaan mungkin bisa dikemas dalam 1 menit dan nanti akan dijawab Pak Sondi 2-3 menit. Terima kasih. Silakan untuk Pak Bimo Perbowo, dipersilakan. Oke, terima kasih waktunya untuk moderator. Perkenalkan Pak Sondi, nama saya Bimo, saya dari Brebes Pak, dari daerah ini. Pertanyaan mungkin yang pertama, ketika tadi paparan dari Pak Sondi yang luar biasa, disebutkan bahwa kita tidak harus bergantung lagi kepada uang negara. Tadi hitung-hitungannya sudah dijelaskan, tapi mungkin pertanyaannya, saya mungkin sebagai orang daerah tidak terlalu mengenal mereka-mereka yang mungkin punya uang banyak ya. Tapi kita tahu di Indonesia banyak sekali pengusaha-pengusaha yang mungkin asetnya luar biasa. Sebenarnya apa sih Pak gambaran atau pandangan dari mereka, kenapa mungkin sampai dengan saat ini belum juga terlalu bisa, apa istilahnya ya, seperti Pak Sondi tadi sebutkan, bisa membangun dalam tanda kutip negeri ini. Kita tahu jalan tol banyak, mungkin banyak pinjaman dari luar. Halo, suara saya terdengar jelas nggih? Oh iya. Ya, jelas. Ya. Itu cukup. Sebenarnya apa yang jadi ini dari mereka? Kenapa belum juga menginvestasikan mungkin asetnya ke negeri ini? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi Pak Sondi juga menjelaskan bahwa kemaritiman kita juga luar biasa, berbagai macam potensi, tapi juga ada tantangan. Kita tahu bencana saat ini luar biasa lah, maksudnya memberikan dampak yang mungkin
banyak banget orang merasakannya. Dan ditambah lagi mungkin isu-isu tadi sempat teman-teman singgung di kolom chat tentang Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja. Saya juga dengar kabarnya bahwa itu cukup memangkas izin-izin, terutama izin-izin lingkungan ketika kita ingin merencanakan sesuatu, kemudian ada yang ini izin lingkungan dalam tanda kutip dipangkas. Sedangkan kita tahu tadi kebencanaan juga semakin terasa. Bagaimana kita menanggapinya atau bagaimana kita mengambil trik dan tips ketika kita ingin merencanakan kemaritiman ini, di satu sisi izin lingkungan dipangkas, kemudian bencana juga semakin menunjukkan bahwa bencana itu ada. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang terakhir, Pak Sondi, kita di daerah juga terbentur tadi betul ketika dijelaskan, ujung-ujungnya tetap bagaimana political will. Kita merencanakan sebagus apapun, kemudian tetap mentok ketika pengambil kebijakan mungkin tidak sependapat dengan kita. Ada tujuan tersendiri atau mungkin bagaimana itunya. Balik lagi tadi Pak Sondi juga sudah menjelaskan, balik lagi ke partai mungkin ya pengusungnya. Bagaimana istilahnya, apakah ada solusi ketika kita menemukan ujung permasalahan tersebut, atau mungkin IAP nanti buat partai sendiri, partai perencana, jadi isinya perencana-perencana, atau bagaimana? Ya, terima kasih Pak Sondi. Ini langsung saya jawab ya Mbak Ades ya. Iya, silakan Pak Sondi, 2 menit dipersilahkan. Pertama soal uang. Kenapa kok negara masih tetap saja berpikir pakai uang negara? Jawaban saya bukan ideologis, bukan nggak mau. Apa? Ayo. Kurang ilmu, mereka tidak tahu financial engineering, meskipun ekonom. Nah, kan kaget kan? Saya bertemu dengan banyak orang yang paling dibilang paling orang jago, pemimpin petinggi-petinggi ya, eselon 1, menteri ya, minta maaf nih, selalu saya katakan, memang mereka tidak punya basis ilmu financial engineering. Jadi selalu berpikir cuma uang negara saja, pinjam uang negara, seperti tadi membiayai jalan tol, pelabuhan, dan kawasan Kota Baru Patimban. Mikirnya negara, uang negara, pinjam akhirnya membebani rakyat, dan rakyat bayar tol, gitu ya. Sebetulnya kalau dia tahu financial engineering itu dari expected future values, dari tanah yang harganya 1 juta, kalau dikasih infrastruktur 2 juta, harganya jadi 10 juta, itu saya dibilangnya, kamu mah pedagang berpikirnya, tuh aneh kan? Padahal itulah yang dilakukan Cina. Nah, dan itulah ada ilmunya. Jadi sekali lagi saya berpikir ilmunya kurang. Jadi kalau saya pikir sih, bukan ganti presiden, berpikir aja para teknokratnya. Minta maaf nih, jangan hanya uang negara, yuk kita cari. Dan saya tahu misalnya begini, kalau saya mau pinjam uang ini cuma karena COVID terganggu ya. Ada orang yang punya uang 1,5 triliun kerjasama sama saya, maka konsorsium bank di Amerika yang 20 top bank besar itu bisa mengucurkan dalam setahun 30 triliun. 45 triliun. 30 kalinya. Bayangkan tuh. Lalu orang yang punya uang 1,5 triliun itu tidak akan diambil uangnya, tidak akan digunakan, cuma diam aja di bank buat menjamin saya. Saya dapat 45 triliun. Dan dia pun dapat lebih, diputer. Sehingga dalam waktu 20 tahun yang saya pinjam 45 triliun itu nggak dibayar. Coba. Aneh ya? Kalau konglomerat Indonesia melakukan itu. Dia tahu trik itu. Bukan uang dia juga Pak Bimo, bukan. Uang bank atau uang orang ya. Jadi tidak ada orang yang semula kaya, jadi semua Indonesia itu semula miskin. Tapi dengan 3 cara tadi jadi orang kaya. Yang kedua soal maritim. Ya, saya kira maritim ini kan dulu sekolahnya kita ini nggak belajar banyak maritim sih ya. Jadi nggak banyak orang tahu di para petinggi tentang maritim. Memang masuk di akal lah, tidak apa-apa. Tapi yuk kita pelajari saja sekarang sih, semakin dalam. Nah, tentang Undang-Undang CK,
Saya terus terang undang-undang CK itu niatnya apresiasi untuk mempercepat investasi, ya. Tapi hati-hati, investasi ini pertama kalau footloose industry, cuma industri-industri dari luar yang numpang tinggal, dia mau hengkang lagi juga gampang, ya. Tapi kalau misalnya kita membangun kebun baru, peternakan baru, jutaan hektar, jutaan industri baru, itu sangat berguna, gitu ya. Nah, jadi saya kira kalau concern tentang lingkungan dan sebagainya, ini belum jadi PPPP-nya yang saya tahu gitu ya. Kita lihat saja apakah PPPP-nya akan sangat terlalu memudahkan sehingga orang bisa gegabah. Tentu rakyat juga tidak akan mendiamkan ya. Saya juga tidak setuju kalau memudahkan jadi merusak. Percayalah, itu ya. Nah mungkin sementara karena waktu ya, political will satu lagi ya, political will ya. Oh boleh Pak. Nah, political will ini begini. Ini kan public policy, ujung-ujung tadi saya awal adalah political science. Jadi yang Mbak Edaf tadi tangkap itu pas, political scientific politics, ya. Jadi si politics itu di DPR atau di para partai itu harusnya di-attach orang-orang yang punya scientific vision. Memang mereka tidak harus jadi saintis ya, tapi saintis kita ini mendekat dengan mereka. Nah, ini kan kita belum terjadi mekanisme itu ya. Ya mudah-mudahan ke depan semakin baik. Saya cuma satu hal saja, ujung-ujungnya mungkin memang Indonesia ini harus kembali ke garis-garis besar haluan negara, harus menempatkan lagi di MPR itu yang akan menuntun semua para politisi dan petugas partai. Ya, begitu ya. Terima kasih Pak Sondi dan Pak Bimo. Mungkin saya akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ringkas menjadi 2 saja karena tadi juga sudah sempat dibahas mengenai UU CK. Yaitu Pak, yang pertama dari Pak Ibnu Munzir bertanya, Pak Son mohon masukannya untuk pengembangan KEK. Kami di Kota Palu punya KEK Palu, tapi kok kayaknya lamban perkembangannya. Apa ada pendekatan kewilayahan yang harus dipush agar bisa jadi seperti yang diharapkan untuk kemakmuran sebesar-besarnya untuk masyarakat? Oke. Ya, KEK berbasis sumber daya alam itu sangat jelas kok. Bisa dihitung gitu Pak. Nah ya. Kemudian bagaimana caranya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat? Sekali lagi, jangan hanya undang investor datang ambil kruk segala macam. Itu nggak benar. Maaf, saya harus katakan itu nggak benar, nggak baik. Ya, semua negeri ini dulu didirikan oleh para rakyat Indonesia, oleh tokoh masyarakat yang membaca Pancasila, Sumpah Pemuda. Itu orang-orang seluruh negeri. Jadi harusnya ya sumber daya alam ini kalau dieksploitasi harus berbagi. Kalau di Arab dibagi 3 nih. Untuk negara kerajaan, untuk pengusahanya, boleh dari Amerika, boleh dari Inggris. Sepertiga lagi orang Arab. Siapa orang Arab? Meskipun orang Arab itu yang masih di gua, yang ingusnya turun naik, ya, tetap itu orang Arab yang harus dapat bagian, gitu. Dari minyak digali begitu ya orang Arab harus dapat gitu ya. Banyak yang begitu. Nah di Indonesia enggak kan, kalau orang dapat izin tambang, izin kebun 99, diambil oleh pengusahanya. Nah, jadi ini sangat sangat tidak adil. Nggak boleh dong gitu lagi ke depan ya. Lagi-lagi nih apa urusannya ya. Kita kembali lagi. Ya. Bisa Pak, kalau Bapak mau cari percepat Palu, sok ngobrol bilateral. Enggak. Baik, terima kasih Pak Sondi. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada beberapa yang saya jadiin satu ya Pak, jadi sekalian saya bacakan, yaitu dari Pak Aris Asmoro bertanya, dalam pembangunan status lahan masih jadi masalah.
biasanya jadi kendala dalam pembangunan, terutama dalam pengadaan lahan. Bagaimana menurut Pak Sondi? Kemudian Pak, yang kedua untuk dijawab sekalian, dan mungkin ini adalah pertanyaan yang terakhir ya Pak, dari Mas Arief Ganda Purnama bertanya, bagaimana cara memediasi berbagai kepentingan strategis di dalam perencanaan kawasan, misalnya kasus Bandar Kayangan, antar Pemda, pemerintah pusat, dunia usaha, riset, NGO, dan masyarakat, serta bagaimana memposisikan kita sebagai seorang planner yang mengedepankan inovasi serta orisinalitas, namun tetap berpegang pada prinsip pembangunan berkelanjutan dan inklusivitas sosial. Oke, bagus sekali pertanyaan-pertanyaan ini ya. Terima kasih Ya, Pak terima Sondi. kasih. Untuk Pak Sondi, dipersilahkan. Ya, mengenai status lahan memang begitu. Nah, oleh karena itu, saya kira kalau perpres yang mengenai untuk publik sudah mudah ya, memudahkan. Itu perpres mengenai tanah untuk fasilitas publik itu sudah mudahkan. Jadi tidak lagi terlalu susah seperti dulu. Kalau negosiasi harga nggak mau pun ya sudah pengadilan menentukan, uangnya siapkan di pengadilan, tinggal ambil atau diambil tanahnya gitu. Nah, tetapi sebetulnya ada pendekatan lain yang kalau saya maunya public private tambah satu lagi P-nya, people partnership ya. Kalau orang-orang yang punya tanah tadi yang kumuh, kalian berapa tanahnya nih sekarang? 1 juta. Kalau ada stasiun nanti harganya tanah menjadi berapa? Ya 2-3 juta lah Pak, katanya. Mau nggak jadi 8 juta? Mau atuh Pak, gitu kan ya. Nah, tapi statusnya gimana? Oh, ternyata masih punya saya ini nggak jelas nih. Nah, ini status administrasi memang harus dibenahi oleh negara. Harus ditetapkan dan ada keberanian negara mengatakan yang tidak jelas statusnya jadikan. Nah, kita tinggal lihat kalau orang itu sudah 30 tahun di situ, kalau orang ini ya sudahlah punya dia, gitu ya. Kita harus berani. Negara harus mengatakan ini punya si Anu, ini bukan, ini punya negara, ini ditelantarkan. Itu harus berani. Status itu negara kok. Nah, negaranya harus berani dan firm. Kita punya teman-teman mudah-mudahan lah ya. Nah, tentang Bandar Kayangan. Bandar Kayangan itu saya sebagai perancang buat konsep, pergi ke bupati, ke gubernur, mula-mula menolak, tapi diseminarkan dan sebagainya. Ternyata si gubernur ini senang. Apa senangnya? Ada 3 hal. Pertama, ini kawasan miskin. Kalau kita bangun di sini, nanti jadi tempat kerja lebih bagus. Kalau bahasa kerennya sih, kita akan mindahkan sedikit kekuasaan Singapura ke sini. Jadi modernnya Singapura akan pindah ke sini. Dan kita bisa bangun 200.000 tenaga lapangan kerja. Oh, kata gubernur, bagus. Nah, kemudian saya bangun itu, Pak Gubernur, tidak akan buat saya untungnya. Saya akan bagi. Buat provinsi saya kasih 15-20%. Kabupaten saya bagi 15-20%. Yang punya tanah, nah ini yang paling istimewa. Yang punya tanah itu saya beli, itu berapapun dia, tentulah murah karena memang tanah itu tanah miskin, kurang subur dan jarang di modern jarang lah ya. Jadi harganya mungkin cuma 100.000 perak. Itu saya beli, tetapi saya bilang ya, pertama saya tidak akan gusur. Saya akan bangunkan rumah mereka gratis. Di mana? Di kota itu juga. Di dalam kota modern itu juga, sehingga ada penduduk lokal yang mantan sejak puluhan ratusan tahun lalu ada di situ. Nggak digusur. Berikutnya, kita organize jadi koperasi dan mereka mendapat bagi hasil sampai dengan 15%. Nah, saya sendiri 55%, nggak sendirian pasti kan. Ada yang punya uang, ada yang ini, nah gitulah. Ternyata pada senang. Akhirnya semua mendukung. Mudah semuanya mendukung. Artinya sangat mendukung rame-rame. Nah, bagaimana rakyat? Ketika rakyat tahu itu akan jadikan kota baru, akan menguntungkan, ada yang bertanya begini, Pak Sondi, kalau ini nanti tanah saya dibeli, bagaimana? Saya akan dapat berapa sih kira-kira nanti bagi hasil?
Saya tanya balik, sekarang ibu punya berapa hektar? Ibu-ibu ya, 1 hektar. Berapa hasilnya sebulan? Ya, setahun. Dia bilang setahun antara 10 juta lah, paling sampai 12 juta. Itu kalau bagus tanamannya. Oh gitu ya. Baik, saya bilang. Nanti kalau ibu ini dijadikan kota, minimum 3 kali lipat per bulan. Kaget dia. Ini hitungan saya. Oh, jadi berubah nasib. Saya gunakan kata-kata itu. Ibu sangat paham bahwa memberikan tanah ke Bandar Kayangan bukan menjual, tapi mengubah nasib. Nah, begitu juga untuk adat ya. Bertanya, Pak Sandi, ini gimana adat kita ini? Akan rusak nggak, terganggu dan sebagainya? Ya, ini krusial pertanyaan ini. Ini macam-macam kepentingan kan? Saya bilang kalau kuburannya berserak ya kita kumpulkan. Tapi kalau kuburan situs-situs tua kita renovasi. Kita bukan renovasi, kita apa namanya? Intinya dikembalikan, restorasi. Bangunannya, wah nggak mudah itu Pak. Batunya diambil dari gunung itu. Kayunya dari hutan ini. Oke, kita ikuti semua itu. Nanti site tengahnya itu intinya adalah site situs adat. Site kedua itu, lingkaran kedua itu buffer zone. Lingkaran ketiga, di situ fashion show. Fashion Louis Vuitton berbasis tenun Lombok. Nah, kan keren ya. Di kota modern itu ada rupa-rupa kultur yang menambah nilai dan ada modern. Jadi karena itu saya mengemasnya, kita akan bangun nih kota. Ya sebetulnya ini kota sudah mendekati syariah ya. Rahmatan lil alamin harus kita kejar. Yang penuh kasih bagi semua bangsa. Yang tidak menggusur tetapi membangun, mengubah nasib. Begitu. Jadi dan modern tetapi diperkaya oleh kultur tradisi. Gemerlap tetapi hijau. Gitu ya. Jadi berbagai kepentingan, bahasa-bahasa yang itu kita cuma satukan. Alhamdulillah sampai sekarang mereka setia, tidak mau menjual tanah kepada orang lain. Tunggu Pak Sondi yang rambutnya putih itu mudah-mudahan panjang umur. Itu karena COVID aja terganggu, ya. Begitu atuh ya. Baik, terima kasih Pak Sondi. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Mungkin dicukupkan ya untuk pertanyaannya karena ini sudah 2 jam lebih. Terima kasih sekali ini untuk Pak Sondi. Tidak jadi 1 jam tapi diberi bonus banyak oleh Pak Sondi 1 jam lebih, jadi kita 2 jam begitu. Sebelum ditutup Pak Sondi, terima kasih atas waktunya dan teman-teman Bapak Ibu semuanya atas partisipasi dan antusiasmenya. Pertanyaannya banyak sekali dan bagus. Kemudian sebelum ditutup mungkin ada closing statement dari Pak Sondi untuk sekitar 1 menit. Dipersilakan untuk Pak Sondi untuk kita semua. Saya bilang kita ini bersyukur ya. Tapi semua disiplin ilmu pasti mereka masing-masing ada yang bersyukur. Kita bersyukur mendapatkan ilmu futuristik yang tidak dipikirkan oleh banyak orang. Komprehensif selalu, dan sistem. Itu modal. Tinggal dipertajam. Kalau kita nggak mungkin ahli, orang-orang yang tadi saran Pak Wahyono Bimarso itu, ajak. Memang harus bersama, nggak mungkin. Kita sendiri ya. Tapi supaya kita juga bisa paham mengerti bahasanya, ya kita sekarang waktu S1 dan S2 itu berikanlah ilmu-ilmu yang memang secara generiknya harus ada. Ke-engineeringan harus untuk side plan dan desain ya. Kemudian yang bisnis itu penting. Jangan sampai tabu berpikir tentang bisnis. Seperti saya juga dulu mikir, cuma ngomong seperti dagang, ternyata penting. Yang ketiga, public policy, pelembagaan, sistem tatanan undang-undang, peraturan perundangan, dan sebagainya, sangat penting. Jadi 3 hal ini, ke-engineeringan, bisnis, dan public policy ini perlu ada. Entah bagaimana mengemasnya nanti teman-teman di Prodi dan pasca sarjana ya. Dan teman-teman yang sudah lulus, ya ilmu itu, sekolah itu kan tidak pernah habis ya. Seperti saya sekarang ini, selalu ada belajar, saya sendiri juga belajar dari pertanyaan dari apa. Demikian barangkali. Saya juga mengucapkan terima kasih, apresiasi, IAP, maju terus. Teman-teman. Terima kasih Pak Sondi.
Ini juga banyak mendapat ucapan terima kasih di kolom chat, dan tadi juga ada yang dari Papua Barat, terima kasih telah bergabung. Kemudian selanjutnya mungkin ada closing statement, sepatah dua patah kata dari Pak Sekjen. Untuk Pak Dimas, dipersilahkan. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin ini bukan closing statement juga ya, cuman mewakili saja, mewakili pengurus nasional, karena kebetulan juga Pak Andi tidak bisa hadir. Saya coba mewakili beliau gitu ya, sebagai pengurus nasional. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Sondi atas ilmu dan sharingnya yang sangat bermanfaat, sangat mencerahkan. Saya rasa banyak sekali ya rekan-rekan ilmu-ilmu yang bisa kita serap tadi. Itu financial engineering, kelemahan kita sebagai planner. Kita kayaknya terlalu banyak nguplek-nguplek soal spasialnya, tapi begitu, ini gimana nih ngebangunnya? Wah, nggak tahu nih, gitu kan. Pokoknya saya cuma bisa gambarnya doang, nggak bisa ngitungnya gimana, how to make it works, gitu ya. Saya rasa itu ilmu yang bisa kita petik, salah satu ilmu yang bisa kita petik sore hari ini dari Pak Sondi. Terima kasih banyak Pak Sondi. Juga saya ucapkan terima kasih dan salam hormat untuk senior-senior yang juga hadir di sore hari ini, atas perkenannya juga ikut berdiskusi dan ikut meluangkan waktu. Juga untuk rekan-rekan semua, jangan lupa untuk terus ikuti 1 jam bersama senior planners di kesempatan lainnya. Tentu PNIAP akan terus menginformasikan melalui media-media sosial ya. Jadi silakan ikuti terus supaya nggak pernah ketinggalan, agar kita bisa terus ketemu dan berbagi bersama para senior planners. Ya, juga saya nggak lupa untuk ucapkan terima kasih ke Mbak Adef selaku moderator yang sangat luar biasa, calon penerus ya planners di masa mendatang. Juga Mas Miftah dan tim dan juga tim di sekretariat, karena acara ini berjalan dengan lancar dan sangat baik. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di sore hari yang juga sama bermanfaatnya dengan sore hari ini. Terima kasih, selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sondi, hatur nuhun. Nuhun pisan. Terima kasih Pak Sondi. Terima kasih Pak Sondi dan Pak Dimas. Terima kasih juga untuk semua partisipan, Bapak, Ibu, dan teman-teman sudah bergabung. Terima kasih. Sampai jumpa di 1 jam bersama Senior Planners berikutnya. Pan. Ya.